pas angkatan 46 kuliah dari masuk, tapi materi terkait tema dan evaluasi kinerja rantai pasok adalah anggota kelompok 4 sama A, Mas Tifaldi dan saya. Bahasan ini kami dengan area berikut, pertama yaitu metode SR, mulai dari perencanaan ke enable dan kerja dan digital dan hierarki tempat dan nama poin lalu keempat kerangka kerja SR. Kalau poin akhir adalah bahasan kasus kami mengambil PT Ravana Jaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk proses inti SEOR 12.0 pada bagian perencanaan. Jadi pada proses perencanaan itu adalah pusat kendali dari seluruh rantai pasok. Fokus utamanya di sini untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pasar dan kapasitas sumber daya perusahaan untuk menciptakan arah operasional yang optimal. Kemudian aktivitas rincinya ada demand forecasting, yakni menghitung peramalan permintaan masa depan berdasarkan data historis. Kemudian ada juga supply planning, yakni untuk merencanakan berapa banyak bahan baku yang harus dibeli, kapan harus diproduksi, dan bagaimana distribusinya agar tidak terjadi kehabisan stok atau kelebihan stok. Kemudian ada resource and capacity alignment, yakni menilai apakah mesin, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas gudang mencukupi untuk memenuhi target tersebut. Kemudian untuk proses yang kedua ada source atau pengadaan. Di sini proses pengadaan untuk mengatur bagaimana perusahaan memperoleh barang dan jasa dari pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan produksi atau operasional yang sudah direncanakan. Aktivitas rincinya antara lain ada supplier management, yakni mengidentifikasi, memilih, menegosiasikan kontrak, dan mengevaluasi keandalan pemasok. Kemudian ada receiving and inspection, yakni menerima kiriman material dari pemasok di area bongkar muat, kemudian melakukan pengujian kualitas, dan memverifikasi dokumen pengiriman. Kemudian ada payment authorization, yaitu, menyetujui pembayaran kepada vendor setelah barang dipastikan sesuai pesanan. Yang ketiga, ada proses make atau produksi. Di proses ini, tahap penambahan nilai ekonomi atau value added, di mana bahan baku atau komponen diubah menjadi produk setengah jadi atau produk yang siap dijual. Aktivitas rincinya antara lain ada production scheduling, yakni menyusun jadwal harian mesin dan tenaga kerja di lantai produksi. Kemudian ada manufacturing execution, yakni melakukan aktivitas penambangan, pencampuran, perakitan, atau fabrikasi fisik produk. Kemudian ada quality control, yakni melakukan pengujian kualitas produk selama proses dan di akhir proses produksi. Kemudian ada packaging and staging, yakni mengemas produk jadi dan memindahkannya ke area karantina atau gudang penyimpanan sebelum dikirim. Mungkin itu saja dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan metode SCORE untuk plan, source, dan make telah dijelaskan oleh teman saya. Lalu saya akan melanjutkan dengan menjelaskan terkait deliver, return, dan enable. Untuk deliver, pengiriman, proses pengiriman mencakup seluruh logistik outbound, mulai dari pengelolaan pesanan masuk dari pelanggan hingga produk fisik sampai di lokasi tujuan dengan aman. Untuk aktivitas rincinya, yaitu order management, menerima, memvalidasi, dan memasukkan data pesanan konsumen
ke dalam sistem manajemen order. Lalu warehouse operations, mengelola penyimpanan produk jadi, melakukan pengambilan barang, dan pengemasan pesanan berdasarkan instruksi pengiriman. Lalu transportation optimization, memilih transportasi yang efisien, menjadwalkan pengiriman, serta memonitor service level ketepatan waktu. Berikutnya, terkait return, pengembalian. Proses pengembalian mengelola aliran balik barang dari konsumen ke arah hulu, baik karena alasan kerusakan, kelebihan pasokan, maupun kebutuhan perawatan barang. Untuk aktivitas rincinya yaitu return authorization, menilai kelayakan klaim retur pelanggan berdasarkan garansi atau kebijakan perusahaan. Lalu reverse logistics execution, menjadwalkan pengambilan barang rusak dari lokasi konsumen kembali ke pusat retur. Lalu disposal and refurbish decision, mengevaluasi barang retur untuk menentukan apakah produk akan dihancurkan, diperbaiki, atau dikembalikan ke pemasok. Lalu yang terakhir itu enable, yaitu pendukung. Proses pendukung adalah tulang punggung operasional yang mengelola seluruh informasi, regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi untuk memastikan proses perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian berjalan lancar. Untuk aktivitas rinci sebagai berikut: data dan IT governance, untuk mengelola arsitektur teknologi informasi seperti pertukaran data elektronik, EDI, atau sistem ERP agar data mengalir real-time. Lalu, risk management, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hambatan rantai pasok, seperti kerusakan mesin atau keterlambatan lead time pengiriman. Lalu, compliance and performance assessment, memastikan kepatuhan terhadap hukum dagang, standar lingkungan, sustainability, serta melakukan pelacakan terhadap matriks performa atau KPI. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Aditya Nur Afrizal. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dimensi fokus pelanggan dari metode SCORE 12.0. Dimensi ini mengukur performa rantai pasok yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Tujuannya adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pribadi. Jika performa perusahaan tersebut buruk, maka kepuasan masyarakat akan langsung turun. Dimensi ini memiliki 3 atribut kinerja utama, yaitu keandalan atau supply chain reliability, daya tanggap atau supply chain responsiveness, kelincahan atau supply chain agility. Terdapat supply chain reliability atau keandalan di mana dengan mengukur kemampuan rantai pasok dalam mengeksekusi aktivitas pengiriman secara konsisten dan bebas kesalahan. Fokus utamanya adalah kualitas proses pengantaran barang. Matriks utama level 1 dari supply chain reliability ini adalah perfect order fulfillment atau POF, yaitu persentase pemenuhan pesanan sempurna, di mana terdapat beberapa kriteria, yaitu produk yang tepat atau right product, kepada pelanggan yang tepat atau right customer, pada waktu yang tepat atau right time, di tempat yang tepat atau right place, dalam kondisi dan kemasan yang tepat atau right condition and right packaging, dalam jumlah yang tepat atau right quantity, dengan dokumentasi yang tepat atau right documentation. Selanjutnya ada supply chain responsiveness atau daya tanggap dari supply chain tersebut, di mana dengan mengukur kecepatan rantai pasok dalam respons dan menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Daya tanggap ini sangat krusial bagi perusahaan yang bersaing di pasar yang menuntut pengiriman cepat agar rating dari perusahaan tersebut menjadi tinggi. Contoh perusahaannya tersebut seperti perusahaan e-commerce yang ada di
Indonesia ini yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain sebagainya. Matriks utama level 1 dari supply chain responsiveness ini adalah order fulfillment cycle atau waktu siklus pemenuhan pesanan. Hal ini dilakukan dengan menghitung total hari yang dibutuhkan sejak pelanggan pertama kali melakukan pemesanan, waktu tunggu manufaktur, waktu pemrosesan gudang hingga barang diserahkan oleh kurir transportasi ke tangan konsumen. Lalu terdapat supply chain agility atau kelincahan dari supply chain, di mana dengan mengukur kemampuan rantai pasok dalam merespon fluktuasi pasar atau perubahan eksternal yang tidak terduga, baik itu lonjakan permintaan, penurunan permintaan, maupun gangguan pasar agar perusahaan tetap kompetitif tanpa mengorbankan layanan pelanggan. Matriks utama level satunya adalah upside down atau downside adaptability atau persentase peningkatan atau penurunan produksi atau pengiriman yang dapat ditangani dalam 30 hari. Upside supply chain flexibility atau jumlah hari yang dibutuhkan untuk merespons lonjakan peningkatan tak terduga, misalnya peningkatan 20% maupun 25%. Overall value at risk atau potensi kerugian finansial jika gangguan besar pada rantai pasok tersebut hadir. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dimensi fokus internal. Dimensi ini berfokus pada pengukuran efisiensi terkait mesin internal bisnis. Dimensi ini tentu saja tidak terlihat dari pihak eksternal, tetapi sangat penting demi menjaga profitabilitas atau tujuan perusahaan dan kesehatan arus kas terkait rantai pasok. Dimensi ini memiliki dua atribut kinerja yang utama yang terkait dengan manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah supply chain cost, mengatur terkait akumulasi biaya perencanaan, pengadaan bahan baku, manufaktur secara fisik, pergudungan, hingga logistik barang. Lalu yang kedua, aset manajemen efisiensi, mengukur perputaran modal perusahaan yang ada dalam perusahaan untuk dikelola bagaimana secara manajemen rantai pasok pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya Almasyela Sadana akan melanjutkan presentasi terkait hierarki top-down skor 12.0. Jadi untuk struktur hierarki skor 12.0 ini menggunakan pendekatan top-down atau dari atas ke bawah yang membagi operasional rantai pasok kompleks menjadi elemen-elemen yang dapat dikonfigurasi, diukur, dan dievaluasi. Nah, hierarki ini terdiri dari 4 tingkatan, di mana level 1 hingga level 3 ini distandarisasi oleh ASCM, sedangkan level 4 diserahkan penuh kepada internal perusahaan. Kemudian untuk di level 1, yaitu tingkat strategis atau scope, atau ruang lingkup, yaitu ia menentukan arah strategis, batas-batas operasional, dan target kinerja kompetitif yang ingin dicapai oleh seluruh jaringan rantai pasok perusahaan. Nah, karakteristiknya yaitu pada tingkatan tertinggi ini, perusahaan mendefinisikan geografi rantai pasok, lini produk yang terlibat, dan matrik bisnis makro. Level 1 ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu dengan penerapan 6 proses inti, yaitu plan, source, make, deliver, return, and enable. Kemudian dia menetapkan target yang menggunakan 5 atribut kinerja seperti menetapkan target perfect order fulfillment di angka 98% atau cash to cash cycle di bawah 30 hari. Kemudian di level 2, ada tingkat konfigurasi atau blueprint atau kategori proses. Di level 2 ini mendefinisikan bagaimana rantai pasok diatur secara fisik berdasarkan karakteristik produk, strategi manufaktur, dan sifat permintaan pasar. Proses makro dari level 1 ini dipecah menjadi kategori proses spesifik.
Kemudian ada pilihan konfigurasi utama, ada 3 pilihan. Yang pertama ada make to stock atau MTS, di mana perusahaan memproduksi massal berdasarkan ramalan untuk disimpan di gudang. Kemudian ada MTO atau make to order atau ATO, assemble to order, di mana aktivitas itu baru berjalan setelah menerima pesanan pasti dari pelanggan. Kemudian ada engineer to order, ETO, di mana mereka merancang dan membuat produk khusus yang kompleks sesuai spesifikasi unik konsumen. Struktur hierarki selanjutnya yakni level 3 adalah tingkat elemen proses atau detail alur kerja. Level 3 mengurai kategori proses dari level 2 yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi langkah-langkah kerja yang sangat detail. Level ini berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mengeksekusi aktivitas sehari-hari secara presisi. Karakteristik dari level 3 ini menyajikan diagram alur kerja yang jelas, mendefinisikan hubungan ketergantungan antar aktivitas, serta menetapkan tolak ukur operasional yang spesifik. Terdapat 4 elemen kunci di level 3 ini. Yang pertama, ada proses elemen definition, yakni deskripsi mendetail tentang apa yang dilakukan pada langkah tersebut. Kemudian yang kedua, ada inputs dan outputs. Ini adalah dokumen, data, atau material apa yang harus masuk atau input, dan apa hasil yang dikeluarkan atau output. Yang ketiga, ada proses matriks. Ini adalah indikator spesifik untuk mengukur langkah tersebut. Misalnya, waktu tunggu bongkar muat di gudang, atau presentasi akurasi pencatatan stok. Dan yang keempat adalah best practice dan keterampilan. Ini adalah teknologi atau metode terbaik apa yang direkomendasikan agar langkah tersebut berjalan efisien. Kemudian level yang keempat adalah tingkat implementasi atau standard operating procedures atau SOP yang biasa kita kenal. Pada level 4 ini adalah tingkat operasional real yang ada di lapangan. Pada tahapan ini, elemen proses dari level 3 diterjemahkan menjadi instruksi kerja yang nyata bagi karyawan. Karakteristik dari level 4 ini adalah skor tidak menyediakan standarisasi untuk level 4. ASCM menyerahkan level ini sepenuhnya kepada perusahaan karena setiap organisasi memiliki teknologi, sistem ERP, budaya, dan SOP yang berbeda-beda. Komponen utama dari level 4 ini adalah budaya manual, pelatihan, konfigurasi modul perangkat lunak seperti SAP atau Oracle, instruksi kerja harian gudang, dan kebijakan lokal perusahaan. Selanjutnya, saya Information dari Panjaitan akan membahas terkait kerangka kerja skor 12.0 yang terdapat 5 bagian. Kerangka kerja skor 12.0 ini sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu skor 12.0. Skor 12.0 ini merupakan model yang digunakan untuk merancang, mengukur, dan meningkatkan kinerja rantai pasok secara menyeluruh. Nah, berbeda dengan versi sebelumnya, skor 12.0 ini tidak hanya berfokus pada proses operasional, tetapi juga mengintegrasikan digitalisasi keberlanjutan, manajemen risiko, dan peningkatan kinerja, sehingga perusahaan dapat mengelola rantai pasok secara lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Bagian yang pertama terkait dengan penyelarasan digitalisasi. Digital Workflows and Enable Process, yang mana skor 12.0 ini memperbarui kerangka kerja tradisional dengan memetakan alur kerja digital secara langsung ke seluruh elemen operasional. Proses Enable menjadi tulang punggung otomatisasi, mengintegrasikan analitik data terpusat, sensor IoT, serta kecerdasan buatan untuk visibilitas rantai pasok secara end-to-end. Artinya, setiap aktivitas
mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk, dapat dipantau secara real-time sehingga keputusan bisnis menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu arsitektur digital score 12.0. Yang pertama yaitu IoT and Tracking Real-Time, yaitu penggunaan sensor pintar pada armada pengiriman dan pergudangan memungkinkan pemantauan status inventaris, kondisi barang, serta lokasi secara akurat tanpa hambatan intervensi manual. Yang kedua, AI and Predictive Analytics. Pemanfaatan data histori dan algoritma kecerdasan buatan untuk meramalkan permintaan atau demand forecasting, pemeliharaan mesin prediktif, serta pengoptimalan rute distribusi. Selanjutnya, mitigasi bullwhip effect. Nah, yang pertama itu visibilitas permintaan. Artinya, adanya sharing data POS atau point of sale secara langsung dari retail ke produsen hulu. Yang kedua, sinkronisasi S&OP. Artinya, adanya integrasi sales and operations planning pada proses plan untuk mencegah penumpukan stok. Dan yang ketiga, ukuran log fleksibel, yaitu meminimalkan lonjakan pemesanan akibat aturan kuantitas minimum yang tidak realistis. Untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan mitigasi bullwhip effect ini, yaitu adanya penerapan skor TWIC 12.0 ini, berhasil menekan distorsi sinyal permintaan hingga 80% pada tingkat pabrikan dibanding metode konvensional. Nah, seperti yang kita lihat, adanya retail atau toko sebesar 95% akurasi, distributor utama 88% akurasi, dan yang ketiga adanya wholesaler atau grosir sebesar 82% akurasi, dan manufaktur pabrik sebesar 78% akurasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait ketidakpastian global. Nah, di sini ada tantangan global, yaitu disrupsi geopolitik, fluktuasi harga bahan baku, dan krisis logistis global. Nah, bagaimana skor 12.0 ini bisa beradaptasi? Dengan 3 cara. Strategi yang pertama yaitu manajemen risiko, yaitu enable proses dengan cara identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko secara terstruktur. Yang kedua, dual atau multi-sourcing strategi, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan pada satu rantai pasok atau wilayah geografis tertentu. Yang ketiga, strategi ketiga yaitu agilitas rantai pasok atau flexibility and adaptability, yaitu kemampuan untuk mengubah kuota produksi atau pengiriman secara fleksibel tanpa biaya ekstrim. Selanjutnya yaitu fokus keandalan pengiriman. Metrik utama atau score matrix pada skor 12.0 ini yaitu RL.1.1, artinya Perfect Order Fulfillment atau POF, yaitu persentase pesanan yang terkirim tepat waktu, lengkap, memiliki dokumen benar, dan kondisi yang baik. Strategi untuk meningkatkan keandalan yaitu dengan cara yang pertama, optimalisasi rute pengiriman dan visibilitas armada, yaitu menekankan di bagian deliver. Yang kedua, evaluasi kinerja vendor secara berkala berbasis standar skor, yaitu melihat dari sisi source-nya. Dan yang terakhir, adanya penguatan koordinasi antar divisi dari gudang hingga logistik akhir. Yang terakhir, pendekatan sirkular. Transformasi rantai pasok, yaitu berpindah dari linear supply chain atau take MUAT kepada supply chain, reduce, reuse, dan recycle. Implementasi pada skor 12.0 ini memiliki 3 poin. Yang pertama, penguatan proses return, yaitu pengembalian. Mengoptimalisasi reverse logistics untuk daur ulang, perbaikan, dan remanufacturing.
Yang kedua, adanya desain hijau pada source and make, yaitu pengadaan bahan ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon operasional. Dan yang terakhir yaitu metrik keberlanjutan, yaitu mengukur efisiensi energi dan limbah produksi. Dan kesimpulannya yaitu adanya skor 12.0 ini merupakan kerangka kerja manajemen rantai pasok yang lebih modern, sehingga perusahaan dapat membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika bisnis global. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang ada pada PT Ravana Jaya. PT Ravana Jaya adalah perusahaan manufaktur di sektor konstruksi baja di daerah Gresik yang menggunakan sistem produksi make to order. Perusahaan ini sering mengalami kendala rantai pasok, terutama keterlambatan bahan baku dari supplier yang memicu keterlambatan produksi dan pengiriman barang ke konsumen. Dampaknya, terjadi peningkatan komplain dari pelanggan di mana tercatat dari Oktober sampai Desember 2021 terdapat peningkatan terkait keterlambatan pengiriman dan penyelesaian produk. Perusahaan belum memiliki indikator atau KPI standar untuk mengukur kinerja rantai pasoknya. Berikut ini adalah data pelanggan yang mengeluh terkait PT Ravana Jaya pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut. Pada bulan Oktober ini tidak ada komplain untuk PT Ravana Jaya, namun terdapat peningkatan komplain di mana ada bulan November, yaitu terdapat 2 komplain untuk produk drain hole cover dengan alasan keterlambatan waktu pengiriman dan keterlambatan waktu penyelesaian produk. Lalu terdapat 1 komplain di bulan Desember untuk produk fire water tank dengan alasan waktu penyelesaian produk tidak sesuai target. Selanjutnya terdapat metode penelitian kasus PT Ravana Jaya. Yang pertama dengan model skor 12.0 di mana digunakan sebagai acuan metrik KPI untuk mengukur seluruh aktivitas rantai pasok dari hulu ke hilir menggunakan 5 atribut kinerja utama. Selanjutnya ada metode tambahan yaitu dengan metode AHP, Analytical Hierarchy Process, di mana digunakan untuk menghitung dan menentukan bobot prioritas masing-masing indikator atau kinerja atau KPI. Selanjutnya terdapat pengumpulan data di mana dilakukan melalui studi literatur, observasi langsung, wawancara, dan kuesioner kepada jajaran manajerial perusahaan. Metode pendekatan skor 12.0 yaitu melihat dari dimensi fokus pelanggan, atribut kinerja untuk mengukur efektivitas supply chain management dari perspektif kepuasan konsumen PT Ravana Jaya, di mana terdapat 3 penilaian yaitu reliability atau keandalan dan ketepatan pemenuhan pesanan PT Ravana Jaya baik dari segi kualitas, kuantitas, dan tempat dari PT Ravana Jaya tersebut, responsiveness atau kecepatan dalam respons dan memenuhi permintaan pesanan PT Ravana Jaya, agility atau kelincahan rantai pasok beradaptasi pada perubahan eksternal yang terjadi di PT Ravana Jaya. Selanjutnya terdapat fokus internal di mana atribut kinerja yang mengukur efisiensi supply chain management dari perspektif operasional perusahaan. Terdapat cost atau total biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan aktivitas rantai pasok, serta aset manajemen atau efisiensi dalam mengelola dan memanfaatkan aset perusahaan atau modal dan aset tetap dari PT Ravana Jaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya melanjutkan terkait pembahasan dengan rekan saya sebelumnya yaitu terkait metodologi dan pendekatan. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil pembobotan atribut dalam persentase. Pada peringkat pertama adalah responsiveness, ya, berpengaruh sekitar 35,4%. Yang kedua yaitu reliabilitas ada di titik 29,1%, yaitu keandalan bagaimana perusahaan mengelola rantai pasok. Kemudian yang ketiga aset manajemen, yang keempat biaya atau cost, yang kelima adalah agility di 6.4.
yang di bawah tentu saja di bawah 10%. Sedangkan 4 faktor lainnya di atas 10%. Baik, dari banyaknya indikator KPI Key Performance Indicator, kami mengambil 5 yang paling utama. Yang pertama yaitu Order Fulfillment Cycle Time, yaitu waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan. Di sini bobotnya berdasarkan penelitian yang kita ambil yaitu 13,60%. Atribut kinerja ini dicerminkan pada responsivitas. Kemudian waktu pengantaran dengan bobot yang sama yaitu 13,60%. Atribut kinerja tentu sama dengan di poin 1, yaitu terkait responsivitas. Yang ketiga adalah pemenuhan pesanan secara sempurna. Pada dibobotkan sebesar 11,20%. Ini terkait reliabilitas, yaitu keandalan perusahaan. Yang keempat, ketepatan dokumen tidak berbeda jauh dengan poin 3, yaitu 11,10%, hanya berbeda 0,1%. Ini ada mengikuti atribut kinerja, yaitu tetap reliability. Yang terakhir, bagaimana pengembalian pada modal kerja yang dibobotkan kecil, yaitu hanya 6,50%. Atribut kinerja yang kita hubungkan adalah pengelolaan aset. Untuk poin-poin sisanya itu terbagi menjadi 25 KPI yang kami tidak paparkan karena di hasil pembobotan sebelumnya hanya 3 faktor ini yang mempengaruhi hampir 50%. Jadi kami mengambil hanya 3 atribut kinerja dengan 5 indikator teratas yang karena untuk fokus utama sebagai highlight bahwa poin-poin inilah yang harus dioptimalkan oleh manajemen. Dalam kasus ini adalah PT Ravana Jaya. Baik, kesimpulan dan rekomendasi pada kasus PT Ravana Jaya. Baik, yang poin pertama itu terkait di permasalahan utama. PT Ravana Jaya sangat berkaitan dengan isu kecepatan dan ketepatan. Terutama ini atribut kinerja responsif. Kemudian yang poin 2, berdasarkan analisis AHP, daya tangkap adalah atribut kinerja yang memegang peranan paling vital, yaitu 35,4%. Poin ketiga, perusahaan sangat direkomendasikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan waktu. Terhadap apa saja? Terhadap siklus pemenuhan pesanan dan waktu siklus pengiriman. Yang terakhir, optimalisasi di kedua titik tersebut akan mengurai masalah keterlambatan. Bagaimana keterlambatannya? Dapat diurai menggunakan sistem make to order (MTO) dan menekan jumlah komplain penagihan. Berikut daftar pustaka yang kami sadur. Yang pertama dari website Daidung, yang kedua dari website iStock Photo. Sekian paparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, kelas AK 406. Terima kasih.